alaihi wasallam menyatakan, jaddidis safinah fa innal bahra amiq wa tazawaz bit taqwa. Wahai Abdullah ibn Abbas, jaddidis safinah, perbaharuilah sampanmu, karena perjalanan kita akan sangat panjang. Samudra yang akan kita lalui adalah samudra lepas yang luas. Para ulama memaknai perbaharui sampanmu adalah perbaiki dan perbaharui iman dan takwamu. Perbaharui iman dan takwamu, karena sesungguhnya perjalanan hidup yang akan kita lalui adalah perjalanan hidup yang sangat panjang. Kehidupan kita jamaah yang dirahmati Allah bukan hanya kehidupan dunia yang kita lahir kemudian kita meninggal selesai urusan, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat panjang. Sebelum kita lahir di dunia ini, kita sudah hidup di alam yang bernama alam ajali. Lahir kita ke dunia dan akan pindah nanti ke alam barzakh, alam yang ketiga, dan selanjutnya kita akan pindah kepada alam yang keempat, yaitu alam akhirat yang kekal dan abadi. Perjalanan hidup kita yang sangat panjang, Nabi ingatkan, jaddidis safinah, perbaharuilah iman dan perkuatlah takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk kesyukuran bagi kita, pada hari ini bisa kita hadir di rumah Allah ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan di waktu yang mulia, yang boleh jadi nikmat ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ada yang orang pada hari ini di jam yang sama, di waktu yang sama, mungkin sedang tidak berada di masjid untuk melaksanakan salat. Ada yang memang karena uzur safar, sakit dan sebagainya. Tapi juga ada yang mungkin karena belum dapat hidayah. Ketika azan berkumandang masih asik lagi di kedai kopi. Ketika azan berkumandang tidak tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Maka syukur kita kepada Allah, pada hari ini bisa kita hadir di rumah Allah, memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan nikmat yang terbesar itu, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika orang tidak sanggup menundukkan kepalanya untuk sujud ke hadapan Allah, kita mampu dan kita ikhlas benar-benar menundukkan kepala kita. Kita ratakan kepala kita yang kita hormati sejajar dengan kaki kita sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang lain mungkin jarang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Jumat 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Artinya saudaraku, sebentar lagi, setengah bulan lagi, 2 minggu lagi, kita akan menyambut tamu yang agung, yang mulia, yang dirindukan, yang dinanti-nantikan. Tidak lain adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau berpuasa banyak satu bulan seperti bulan Sya'ban ini. Kalau bulan Ramadan kau berpuasa penuh wajar, karena itu merupakan kewajiban. Tapi di bulan Sya'ban kami melihat hampir setiap hari engkau puasa sunnah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab orang teringat karena ada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau bulan Ramadan orang teringat karena mulianya bulan ini. Tetapi bulan Sya'ban banyak orang yang lalai, bahkan mungkin terlupa
Padahal kata Nabi, ini termasuk bulan yang diperhatikan oleh Allah, karena zalika syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana catatan amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Dan aku ingin sekali pada saat amalku itu dilaporkan, kata Allah, kata Rasulullah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kita yang sedang berada di pertengahan bulan Sya'ban jangan sampai melupakan keutamaan bulan ini. Maka salah satu caranya, kata Nabi SAW, adalah dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan termasuk yang terpenting adalah pada saat nanti malam 15 Sya'ban, yaitu yang kita kenal dengan nisfus Sya'ban, tepatnya pertengahan Ramadan, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau pada hari ini 13 Sya'ban, maka nanti malam adalah malam 14, dan besok malam, tepat malam Ahad, adalah malam nisfus Sya'ban. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan tentang keutamaan malam nisfus Sya'ban adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian mengampunkan semua dosa-dosa hambanya. Di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian mengampunkan semua dosa-dosa hambanya selama tidak dosa-dosa besar. Dan di antara semua hamba Allah itu ada dua kelompok manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, yang tidak diampuni Allah pada malam hari itu adalah musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tetap mengaku kalau beragama Islam, tapi kalau minta tolong masih rajin ke dukun, orang yang mengaku beragama Islam tapi sering melakukan perbuatan-perbuatan yang itu adalah perbuatan yang terkategori perbuatan syirik, meminta, memohon pertolongan, perlindungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari itu, selama dia belum bertaubat dari dosa syiriknya, Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfus Sya'ban itu adalah musyahin, orang-orang yang masih bermusuh-musuhan, orang yang masih memutus silaturahim, orang yang masih belum bersih maaf-maafan. Maka salah satu amal yang bisa kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini tidak lain adalah untuk saling memaafkan, bukan menunggu mesti hari raya baru bersih maaf-maafan. Maka tradisi kita menutup perwiritan sementara sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita tutup dengan tausiah sekaligus peringatan Isra Mi'raj, mungkin diakhiri malamnya. Setelah tutup acara diakhiri dengan salam-salaman di antara kita sesama jamaah. Tujuannya tidak lain adalah bersih maaf-maafan di antara kita. Karena boleh jadi ada salah khilaf kata perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain, yang mungkin tidak terucap tapi tersimpan di dalam hati, sehingga sebelum masuk bulan suci Ramadan, terlebih malam nisfus Sya'ban, kita tidak termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan karena masih bermusuhan atau masih memutus tali silaturahim. Oleh karena itu di malam nisfus Sya'ban, tepat malam Ahad nanti, mari jemaah yang dirahmati Allah, kita hidupkan malamnya minimal pinomat, kata orang Labuhan Batu. Kalau selama ini jarang awak solat tahajud, pinomatlah malam minggu nanti nisfus Sya'ban tu tahajud kita. Walaupun mungkin 2 rakaat tutup dengan 3 witir, walaupun mungkin 4 rakaat tutup dengan 3 witir, tapi kita bedakan malam itu dengan solat tahajud, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
selesai kita solat tahajud, lanjutkan dengan sahur, kemudian puasa di siang harinya sebagai menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita sesuai dengan doa yang selalu dibacakan imam-imam kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana fi sihhati wa afiyati wa salamah wa balligh maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat serta selamat, dan sampaikan maksud dan tujuan kami. Maksud tujuan kita tidak lain adalah agar selama di bulan suci Ramadan sehat badan kita, bisa penuh puasa kita. Sehat badan kita, bisa tiap hari dan tiap malam kita tarawih berjamaah di masjid. Sehat badan kita, buat target minimal selama Ramadan sekali kita berkhatam Quran. Sehat badan kita, lapang rezeki kita, perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Mulai hari ini menyambut bulan suci Ramadan, kita sudah siapkan apa saja target ibadah kita selama Ramadan. Saya harus puasa penuh, saya harus tarawih penuh. Kalau tidak ada uzur syar'i, jangan sampai tinggalkan. Saya harus rajin bersedekah dan seterusnya, supaya Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.